Kalau gitu karya saya bukan ya, karya saya bukan ya. Aduh, overthinking lagi deh. Karya apapun. Sebutlah Anda, teknologi tertentu. Sebut komputer, laptop, buku, pesawat terbang, pesawat tempur, kapal perang, telepon, dan lain-lain. Ya. Saya Tirta Musitama. Selamat datang di channel ini, channel yang membahas tentang kesuksesan Anda kuliah di perguruan tinggi. Saat ini kita bahas tentang bagaimana penelitian, bagaimana menyelesaikan tugas akhir. Nah, saya dapat pertanyaan nih, ya. Prof, kalau saya mengikuti kata pembimbing, berarti karya ilmiah saya ini itu bukan murni karya saya dong. Bener nggak? Setuju nggak? Coba tuliskan dulu di bawah komentar video ini. Nah, pertanyaan itu jawabannya tidak tepat. Kenapa? Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, para pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi ya. Yang pertama, semua karya ilmiah dalam semua tingkatan, S1, S2, S3, pasti ada pembimbingnya. Kalau skripsi, ada dosen pembimbing, baik itu 1 atau 2 orang. Tesis juga begitu, ada pembimbing tesis, mau 1 orang, mau 2 orang. Apalagi disertasi, ada promotor, ada kopromotor. Ya. Kalau di Indonesia, promotor 1, kopromotornya 2. Belum nanti ada dewan penguji. Kalau dewan penguji udah masuk, ya, itu semua pada dasarnya menjadi pembimbing kita. Nah, kalau semua membimbing kita, memberikan masukan kepada kita, karya ilmiah kita makin baik, makin bagus. Ya, itu yang penting. Bahwa tidak ada karya ilmiah yang tanpa pembimbing Anda tiba-tiba bisa. Pasti ada kontribusi orang lain dalam sebuah karya ilmiah. Jangankan karya ilmiah ya, karya-karya yang lain pun itu juga ada kontribusi orang lain. Apalagi kita bicara di sini karya ilmiah yang dibimbing oleh dosen, pembimbing, ya kan? Nah, jadi mari singkirkan pandangan bahwa kalau dibimbing itu terus kemudian karya itu jadi tidak murni, jadi bukan jadi karya saya gitu. Tidak. Ya. Toh Anda yang tetap mengerjakan sendiri. Ya. Topiknya bisa dari Anda, bisa dari dosen, tapi kemudian Anda yang mengerjakannya. Nah, ini penting. Ya, harus ada pemahaman itu sendiri. Dan khususnya kalau untuk S1, ya karena masih di awal ya latihan melakukan penelitian, latihan menyusun karya ilmiah, tentu sangat wajar kalau ada dosen pembimbing. Karena di situ Anda dibimbing tidak hanya substansi, tapi juga cara-cara berpikir, ya cara-cara melakukan penelitian, menyusun karya ilmiahnya, format, dan segala macam. Bahkan kalau sampai pada publikasi, dosen akan menyarankan bagaimana menulis publikasi ini. Caranya begini kalau menghadapi reviewer seperti itu, ya submission seperti apa. Nah, itu ya yang pertama. Hal yang kedua, perlu Anda pahami, perlu Anda ketahui bahwa di dunia ini tidak ada sebuah karya yang murni hanya karya 1 orang. Apalagi dalam karya ilmiah, ya. Ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Kalau tadi pertama berkaitan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi. Tapi kalau hal yang kedua yang ingin saya tegaskan adalah karya apapun. Sebutlah Anda, teknologi tertentu. Sebut komputer, laptop, buku, pesawat terbang, pesawat tempur, kapal perang, telepon, dan lain-lain. Ya. Semua itu pasti karya bersama. Artinya ada peran orang lain. Kalaupun itu sesuatu yang belum ada menjadi ada, ketika menjadi ada itu, ada dasar dari temuan-temuan sebelumnya yang mendasari ya, minimum prinsip-prinsipnya. Sehingga itu terjadilah produknya, terjadilah misalnya apakah prosesnya, apakah jasanya, sesuatu ya, barangnya itu. Tidak mungkin tiba-tiba telepon, tiba-tiba ada sendiri gitu. Ya kan? Pasti dia di situ di dalamnya ada apa? Oh, mungkin ada tentang chipnya, tentang teknologinya, teknologi mungkin ada Bluetooth-nya, teknologi dari dulu ada 2G, 3G, 4G, ya sekarang udah mungkin berapa? 5G, atau ada GG yang lain gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi semua karya, temuan, inovasi itu pasti ada dasar dari
penelitian-penelitian atau teman-teman sebelumnya. Ya. Jadi ini membantu Anda memahami bahwa Anda tidak perlu ragu gitu ya. Ya, pemahaman itu harus melekat di diri Anda. Hal yang ketiga adalah berkaitan dengan proses pembimbingan. Bahwa ketika dosen membimbing Anda, ya, Anda perlu kritis. Tapi kritis itu bukan berarti membantah semua yang disampaikan dosen. Pokoknya kalau yang dosen arahkan, karena saya kritis, saya bantah deh. Kalau dosen bilang A, saya langsung bilang, saya kritis kok, Prof. Saya bilang, oh HB, itu salah. Itu namanya bukan kritis, tapi keras kepala. Gitu, ya. Nah, kritis konstruktif itu, kalau misalnya ada pandangan, ya, Anda benar-benar analisis dulu, ya. Apakah memang yang disampaikan itu punya dasar juga, punya alasan juga, kaidahnya apa, punya rujukan apa tidak, gitu. Nah, Anda juga menyampaikannya juga dengan alasan tertentu, dengan rujukan tertentu. Namanya ini karya ilmiah, harus menggunakan rujukan yang jelas. Jadi maksud saya di sini, ya, poinnya tadi, kalau Anda berpikiran bahwa saya harus bantah apa yang disampaikan dosen, karena kalau tidak saya bantah, saya tidak kritis, kemudian karya saya ini menjadi tidak murni kalau ada masukan dari dosen. Nah, itu salah ya. Itu hal yang harus Anda pahami. Oke? Jadi kritis itu penting, ya, critical thinking itu penting. Jadi Anda tidak menerima begitu saja. Tapi membuat Anda berpikir lebih, ada apa ya di balik suatu fenomena? Ada apa ya kok datanya seperti ini? Kalau datanya seperti ini, analisisnya seperti apa ya? Hasilnya bagaimana ya? Kesimpulannya seperti apa? Kenapa begini? Kenapa bukan begitu? Ya, tapi bukan semata-mata tolak pokoknya. Saya nggak setuju Pak dosen. Saya nggak setuju Bu dosen. Bukan begitu. Itu ya. Poin yang ketiga. Hal yang keempat, ya, teruslah menulis. Tetaplah menulis dengan menggunakan rujukan-rujukan yang jelas. Rujukan-rujukan yang terpercaya, referensinya. Nah, menjadi tulisan sendiri itu bukan berarti Anda kemudian dengan pikiran sendiri tuliskan, ya, tanpa rujukan. Anda di sini menulis karya ilmiah, bukan mengarang fiksi. Mengarang fiksi pun kadang-kadang kalau itu berlatar belakang sejarah, misalnya, atau berlatar belakang satu situasi tertentu, dia pasti menggunakan data-data yang makin bagus gitu. Dengan adanya data-data pendukung, karya fiksi itu makin bagus. Apalagi karya ilmiah yang harus didukung oleh data-data. Nah, ini menjadi penting. Nah, dengan membuat tulisan Anda berdasarkan karya-karya orang lain, tetapi ada rujukan yang digunakan, Anda memparafrasekan, kemudian mencoba mensintesakan kembali, ya, setelah awalnya mungkin Anda perlu summary itu, cari poin-poin yang mana yang penting, kemudian Anda mengelompokkannya, membahasakan dengan kalimat Anda sendiri, kemudian Anda tulis dalam tanda kurung itu adalah, saya merujuk kepada si A tahun sekian, merujuk kepada si B tahun sekian. Nah, tetapi argumentasi yang Anda susun adalah argumentasi Anda sendiri, walaupun berdasarkan karya-karya sebelumnya. Nah, ini di sini sebenarnya argumentasi Anda itu adalah murni karya Anda, ya, pemikiran Anda, tetapi berdasar pada pemikiran-pemikiran sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dengan demikian Anda bisa bilang bahwa ini adalah karya saya gitu. Jadi di situ bukan berarti kalau saya ini berkarya, punya saya, berarti saya nggak merujuk orang lain. Waduh, nggak bisa. Karya ilmiah tidak bisa begitu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, kalau kamu berpikir tetap ngotot, gimana dong kalau gitu agar karya ini memang benar-benar karya saya? Nih, saya kasih tahu yang paling penting. Temukan kontribusi dari penelitian Anda. Kalaupun Anda mau bilang itu S1, ke S2, apalagi S3, temukan apa yang menjadi kontribusi terbesar, kebaruan dari penelitian Anda yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang mungkin belum ada dibanding penelitian sebelumnya. Atau apa yang menjadi tambahan dari penelitian sebelumnya dan sekarang ini saya yang menemukan. Itu. Ya, tentu kebaruan didapat dari mana? Didapat dari membandingkan dengan findings penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau Anda tidak banyak membaca, tidak banyak menganalisis, kemudian Anda bilang, nah ini kebaruan saya. Jangan sampai Anda klaim sepihak kebaruan Anda, padahal ada penelitian sebelumnya yang sudah membahas tentang hal itu.
tentang topik itu, apa tentang findings yang Anda sampaikan. Itu jadinya berabe deh ya. Pengennya menjadi karya saya, tapi malah justru Anda karena kurang membaca, kurang menganalisis, kurang kritis, justru Anda sebenarnya mengutip karya orang lain tanpa izin. Nah, semoga menjadi jelas ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe ya. Yang sudah, terima kasih banyak. Like, berikan komentar dan share kepada teman-teman Anda yang masih bingung nih, masih pusing. Waduh, ini kalau gitu karya saya bukan ya, karya saya bukan ya. Aduh, overthinking lagi deh. Sampai ketemu. Sukses buat Anda para pejuang skripsi. Maju terus ya. Banyak baca, banyak analisis, tuliskan, action ya. Jangan lupa juga lihat video-video saya sebelumnya atau video-video saya yang lainnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sukses buat kalian semua.